Hai guys, nama saya Mulyawan. Saya biasa dipanggil Awan. Em, ya masih tahap belajar dah gitu ya, belum seperti dari teman-teman di sini. Makanya saya di sini malam ini ceritanya itu sharing. Nggak berani ceritanya tutor gitu, nggak berani. Kita sharing ya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman nih ada yang mau sharing nih, ya ada pengalaman kayak gini nih, boleh langsung nimbrung aja gitu. Nggak terlalu kaku ya gitu ya. Malam ini saya mau bahas sesuatu yang namanya site structure. Um, Sebelumnya ini saya pengen nanya nih, um, ada yang tahu nggak site structure itu apa? Atau kira-kira waktu buat website nih, apakah langsung masang header, masang body, masang banner, masang footer, setup navigasi dan lain-lain, atau bagaimana? Boleh tahu nggak gimana sih cara teman-teman waktu pas pertama kali build website, apakah ada susunannya kah, atau langsung jebret navigasinya apa, langsung buatin header, banner apa semua gitu? Silakan teman-teman. Mas Radius jawabnya terakhir ya. Odious mah ada apanya dia tuh? Ada tugasnya nggak tadi katanya? Nggak ada ya. Jadi kalau saya biasa nemu ya, biasa perlu desain secara visual dulu Mas Awan. Oke, ada lagi? Saya nonton dong hari ini. Dius, kalau gue selalu bantuin gue ya Dius ya. Mungkin yang web design nih yang suka dimulai dari web design dulu mungkin. Kalau saya tergantung request freelance, Bang. Tergantung request freelance. Itu Iya. banyak banget tuh, itu sering banget tuh. Kalau minta mau dibuat dari set struktur ya baru dimulai. Tapi kalau bisa oke-oke aja ya udah kita buat langsung jebret gitu. Siap. Tergantung Oke. paket ya. Tergantung paketnya ya. Kalau saya cerita set structure dalam pikiran teman-teman kayak gimana sih? Macam set plan kali ya. Set plan. Oke. Set plan seperti apa? Set plan apa ya? Set map kali ya? Iya betul. Jadi coret-coretan dulu gitu. Oke. Ini kalau persepsi saya, Bang. Siap. Nggak apa-apa, kita sharing di sini. Bener sih. Jadi kayak mirip-mirip coretan gitu. Bikin mockup, bener sih. Kerangka Iya, dulu. bener. Ya. Oke. Ada yang tahu start point nggak? Tahu tapi tunggu ditraktir kalau makan di sana. Kalau kita Subway gimana cara mesennya? Membeli. Dari request ditanya mau pakai roti apa. Oke. Kita mau datengin Subway ini itu dari mana? Nggak tahu dong. Ya kan? Tapi kalau misalnya nih, gue pasang line seperti ini nih. Kita tahu dong, orangnya masuk dari kanan. Ya kan? Ngantri dari kanan yang ada cewek yang lagi liatin menu. Di sampingnya itu ada chiller. Terus jalan, terus ke sebelah kiri. Di sana ada kasirnya. Oke, kalau kita nggak pasang line, kita bingung kita mau mulai dari mana, ngantri dari mana kita nggak tahu. Lalu setelah kita ngantri, di etalasenya itu biasa ditempel ini step 1. Lu milih apa nih? Mau foot long kah, 6 inch kah, salad wrap atau apa gitu. Oke, gue mau foot long. Oke, kita pindah tuh ke sebelahnya. Di sebelahnya dikasih lihat mau roti apa. Gue mau BLT, gue mau pakai roti Italian misalnya. Oke. Nah, nanti kalau BLT itu udah ada 2 meat, nanti ditanya lagi di step ketiganya itu biasa ditanya lagi mau di toast enggak atau langsung dibungkusin. Terus nanti ada pilihan lagi sayurnya mau pas sayur apa gitu. Kalau misalnya BLT kalau nggak salah ada 2 atau 3 sayur. Terakhirnya itu pakai cheese sama saus apa gitu. Setelah itu step terakhir bayar. Ya kan? Selesai. Kebayang nggak kalau kita ke Subway
Lalu kita datang, kita kucuk-kucuk datang, kita ngira kita kayak di KFC atau McDonald's atau Burger King, Hungry Jack, Domino's atau apa, langsung milih, gue mau dong Italian BMT, gue mau satu dong Italian BMT. Yang ada si cashier di belakangnya itu atau Subway artisnya, namanya Subway artis, dia juga bingung. Lu mau BMT kayak gimana, mau roti apa? Sedangkan gue yang jadi pembelinya juga bingung. BMT kenapa suruh gue milih roti gitu loh. Nah, itulah fungsinya dari sebuah web structure, site structure. Kalau structure-nya itu tidak jelas, kucuk-kucuk kita datang ke satu web. Oke? Ada homepage nih. Ada homepage. Terus long form sales page. Jebret dari atas nih. Kami adalah kasino terbesar, kasino online terbesar di dunia. Ke bawahnya lagi, kamu dapat memenangkan ratusan dolar dalam waktu 1 hari. Ke bawahnya lagi, ini adalah testimoni beberapa orang yang telah memenangkan duit dari kami misalnya. Ke bawahnya lagi, ayo join dengan kami. Ke bawahnya lagi, nggak tahu apa lagi. Gue mau ikut judinya juga, gue bingung mau gimana caranya, mulai dari mana. Atau kita ke newsletter, ke sebuah halaman news. Hai. Ngapa? Pengalaman nih bosawan. Adalah. Itu bingung. Kalau saya judi tuh beda lagi cerita SEO-nya tuh. Atau gini, kita ke satu website nih. Contohnya Daily Mail. Daily Mail itu website situs dari UK. Dia situsnya tuh lebih kepada situs gosip gitu. Keluarga kerajaan gitu. Dari atas ke bawah itu semua artikelnya itu mengenai kalau nggak si Meghan sama si Harry, ya nggak tahu gosip siapa lagi gitu loh. Akhirnya kita kalau mau nyari sebuah segmen, misalnya gue mau lihat nih keadaan travel di sana ada segmen travel. Kita nggak tahu gimana cara ke segmen itu karena di sana itu nggak ada structure yang jelas. Sampai sini kebayang nggak? Atau misalnya kita ke Tokopedia nih, kita ke Tokopedia, kita masuk. Gue mau cari sepeda. Karena website lebih format landing page. Ya, nanti kita cerita landing page lagi. Benar, ada hubungan sama landing page. Jadi kita bisa contoh ke website-nya Tokopedia, landing page-nya itu, kita ketik nih, gue mau jual sepeda. Oke, gue mau beli sepeda. Gue masuk ke halaman sepeda nih. Ada sepeda, ada saddle sepeda, ada aksesoris sepeda, ada itu loh, mud shield yang di belakang itu, mud shield, ada cat eyes, dan apa-apa. Dan lain banyak lagi, sampai ada bannya semua ada. Sebenarnya kita mau cari sepeda apa gitu loh. Kalau nggak dikategoriin dengan baik, strukturnya nggak jelas, kita mau belanja juga bingung. Itu kalau di e-commerce. Kalau di news, kita masuk ke Detik nih. Tiba-tiba ada segmen politik, di bawahnya ada segmen gosip artis, di bawahnya ada segmen film atau entertainment, di bawahnya segmen musik. Setelah kita klik musik, kita masuk ke halaman musik, di sampingnya itu malah dimunculin segmen teknologi atau segmen pameran siapa gitu. Itu adalah structure yang kita bikin bingung gitu loh. Dan itu sangat-sangat tidak bagus dari dua sisi. Nah, site structure itu pentingnya itu ada dua. Satu untuk user, seperti yang saya bilang tadi, agar si pengunjung atau si user atau si visitor atau leads, itu paham apa yang kita jual, apa yang kita offer, dan informasi apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Oke? Sebuah situs, anggaplah sebuah situs web commerce. Saya mau jualan nih. Saya mau jualan apa? Oke, gue mau jualan baju. Gue mau jualan ngeprint. Ya, Van ya. Sorry ya, Van ya. Gue mau jualan ngeprint. Print apa? Print kain, atau mesin print, atau kainnya doang, atau produk jadinya. Bayangin aja, satu halaman semua kalau dicampurin. Satu landing page dicampurin semua, nggak dikategoriin. Tetapi jika misalnya saya, oke, gua ada 2 jenis jasa dari usaha saya.
ngeprint di kaos yang udah jadi, atau custom print sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya bantu desainin. Ada 2 jenis nih. Oke, kalau saya mau custom print, saya tinggal masuk ke halaman custom print. Di halaman custom print itu dibedain lagi. Saya bisa pakai tadi apa tadi? Evan? BTS ya atau apa gitu. Terus ada sablon atau apa. Tinggal kita arahin aja. Customer, lu mau ngeprint nih. Oke, lu mau custom print ya. Lu ke halaman ini. Siap. Kami ada 3 jasa nih. Mau ngeprintnya pakai sablon manual atau ngeprintnya pakai tinta yang ditutupin, dihangetin atau di press gitu ya atau apa deh. Atau satu lagi yang kami gambar misalnya, gue gak paham. Oke, ini adalah jasa printnya kami yang custom. Atau yang udah jadi nih, kami udah nyetak sendiri nih. Udah nyetak, desainnya kami udah jadi, tinggal beli jadi deh gitu, kayak distro gitu. Barangnya apa? Barangnya adalah A, B, C, D, E. Bayangin, kalau kita tidak mengklasifikasi atau mengkategorikannya dengan baik, orang bingung. Misalnya gini, Pan, kita cerita kita dulu lagi ya. Jakarta Web Hosting, kita masuk ke Jakarta Web Hosting. Oke? Gua spesialisasi hosting pakai Windows. Hostnya di ISP. Oke? Tapi saya ada juga yang di Linux. Dan saya ada juga yang di cloud. Jika ada yang mau cari di VPS, gue juga ada pengkategorian di VPS. Bayangin aja, kalau gue gabungin semuanya, apa nggak bingung tuh orang? Dan saya rasa nggak ada web hosting yang ngabungin semua. Kalau mau VPS, ini paketannya A, B, C, D, E. Kalau mau paketannya pakai Linux, ya ini, A, B, C, D, E. Gue pakai apa, operasi sistemnya CentOS kah, atau Ubuntu kah, atau apakah ini. Kalau Linux pakai ini, kalau VPS lu sendiri deh yang ngerjain. Gitu. Coba kalau nggak dikategoriin, orang bingung, dia mau nyari apa. Di Tokopedia, kalau nggak ada pengkategorian, baju, atau makanan, atau sepeda, atau pengkategorian apa lagi gitu ya, itu orang kagak akan paham. Yang ada nanti, secara psikologi ya, secara psikologi itu ada yang namanya foraging theory. Foraging itu dia mempelajari bagaimana sekumpulan hewan itu berburu di satu tempat. Kalian sadar nggak sadar, jika sudah terbiasa berbelanja di Tokopedia, maka kebiasaan itu akan lengket. Belanja di Tokopedia mulu. Jika kebiasaan berbelanja di Shopee, sadar nggak sadar, pasti kalau mau belanja, buka Shopee duluan. Benar nggak? Halo? Itu adalah Betul. ya, itu adalah teori psikologi, namanya foraging theory. Sama satu lagi apa ya, saya lupa deh. Kayak pengelompokan gitu. Jadi kalau misalnya udah terbiasa di satu tempat, di satu website, udah paham, udah khatam gitu sama apanya website itu, orang itu nggak akan ke website yang lain lagi. Itulah fungsi dari sebuah struktur website. Iya, betul. Terima kasih Mas Dius. Aku nyoba sih jadi pakai itu terus. Iya. Itulah fungsinya site structure. Kita membantu si user itu menjadi nyaman di tempat kita. Ingat, kita membantu user itu menjadi nyaman di tempat kita. Oleh karena itu, kenapa site structure itu sangat-sangat penting di awal. Misalnya, kita mau buat website apa nih? Oke, gue mau buat marketplace. Siap, gue mau buat marketplace. Apa yang harus saya perlihatkan di awal dulu? Apakah langsung saya buat navigasinya? Oke, sekarang lagi ngetren namanya itu, apa namanya? Mega menu. Wah, keren ya. Gue taruh mega menu, gue jebretin di sana mega menu, lalu apa? Orang nggak akan ngeklik. Kenapa? Mereka nggak tahu mega menu itu dia mau kemana. Jadi, kalau kita mau bangun site structure di marketplace, itu biasanya apa yang diduluankan? Search bar. Search bar digedein di atas.
biar orang bisa nge-search barang apa. Kenapa? Karena terlalu banyak barang yang ada di marketplace itu. Kecuali di web commerce. Kalau cuma satu barang, dua barang, beda cerita. Oke? Lalu, kita munculin apa? Bukan home membuat apa? Kita harus munculin nama kategori. Ini dari pengalaman ya. Kategori. Kenapa? Karena kategori itulah yang akan meredirect orang itu ke bagian mana yang dibutuhkan gitu loh. Itu tadi si Mas Dius cerita. Dia bilang kan meredirect orang ke fase yang sesuai. Iya, fase selanjutnya apa? Itu di UI UX yang nanti ada sih ceritanya ke situ sih. Tapi orang itu mau kemana nih? Orang ini mau beli baju, oke, siap. Tapi dia mau beli baju perempuan, oke. Kita contohin langsung ya. Kita contohin langsung. Ada yang pernah dengar nggak click rules dari si Tokopedia? Dari siapa sih namanya itu Om itu? Aduh, teman gua waktu kecil tuh, Steve Jobs. Dia bilang gini, tidak boleh melebihi dari 3 klik. Ini yang tadi Mas Dius bilang tuh, fase berikutnya. Gua mau nyari sepeda gunung. Oke. Ini apa sih? Nyari sepeda gunung. Sepeda gunung. Jelas dong. Kalau saya tidak menggunakan kategori dari depannya, sepeda itu bagiannya dari apa? Kategori apa? Kategori mega menu. Bingung dong. Di samping ini milih. Olahraga. 2 klik. Ini internet gue yang lambat nih. Dan gue ketutupan. Boxing, bela diri, panahan, sepeda. 3 klik. Oke. Ini saya cuma contoh ini. Gue mau nyari sepeda, gue 3 klik, gue harus sudah dapat sepeda gunung produknya yang gue cari. Itulah fungsinya dari sebuah site structure yang bagus. Ini scrap, nggak usah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Bingung nggak? Yang dari tadi saya cerita ini membingungkan nggak? Ini hanya dari fungsi site structure untuk user. Itulah pentingnya site structure untuk user. Sampai sini bingung nggak? Site structure sama dengan UI mungkin ya, bagian dari UI UX. Bagian saja. Jadi kita memikirkan site structure itu bagaimana kita membawa satu orang ini ke bagian yang dia butuhkan. Sampai sini membingungkan nggak? Ini adalah paling dasar. Kalau kita mau buat website, sebaiknya sih jangan langsung jebretin aja navigasi, jebretin banner, jebretin produk, jebretin di bawah lagi profil perusahaan, jebretin footer, selesai. Oh Sarah, sebelum footer, oke testimoni, jebretin, satu lagi form. Terus apa? Bagaimana orang itu bisa ke form? Bagaimana orang itu bisa lihat apa yang kita tawarkan? Itu harus dipikirin dong. Ya. Belum bingung kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Itu untuk user. Site structure untuk user. Thank you, Adis ya. Site structure itu, nah, karena hal malam ini kita ceritanya SEO, site structure itu membantu robotnya si Google. Pernah nggak jumpain satu website nggak ada sitemap, tapi terindeks oleh Google? Ada, ya memang ada. Ini Dius ya? Bukan robot. Anggap robotnya di-allow ya. Kalau robotnya nggak di-allow, dia nggak bisa datang. Oke. Ada yang tahu nggak gimana sebenarnya si robotnya itu
datang untuk nge-crawl. Ini mungkin agak teknikal ya, kita udah mulai agak teknikal ya. Gimana sih robotnya si Google itu datang untuk nge-crawl kita? Ada yang mau coba? Dius lu jangan ya. Ada yang mau coba? Gimana cara kerja si robot? Nah, itu deh pertanyaannya. Gimana cara kerja si robot? Karena kita kalau misalnya bahas sampai ke A, B, C, D, E, F, G, gimana cara nulis konten, gimana cara apa, tapi kita nggak tahu cara robot itu datang, nge-crawl, gimana caranya. Nggak ada pakai sitemap, nggak usah pakai sitemap. Nggak sitemap. Jadi seperti yang dibilang tadi, ada nggak website yang terindeks dengan baik, tapi tanpa sitemap? Ada memang, ya benar. Yang dibilang Adius ada, memang. Saya juga jumpa. Bukan robot gede kan ya? Bukan? Ih, jahat. Sabar, Adius. Bang Adam tuh cara kerja Ada. robot. Nah, cara kerja robot gimana sih? Katanya. Ya, datang terus misi mau nge-crawl. Oke. Baca sitemap. Enggak, kita nggak cerita sitemap. Case history, sebelum case history. Index Google, sebelum index Google. Ada internal link. Wah, Evan mah ini udah katam juga nih. Baca URL domain kategori bla bla bla. Gimana dia cara bacanya? Oke. Dia akses ke server web kita. Akses ke server web kita. Akses ke server web kita. Ini pertanyaannya agak sulit ya. Karena apa? Karena dia benar mengakses server web kita, tetapi tidak semuanya diakses. Ya, karena kenapa? Backlink. Oke. Nah, HT-access itu mengatur cara kerja dari si server itu. Apa yang di-allow, apa yang nggak di-allow, apa yang harus rules-nya seperti apa. Biasa di HT-access kan ada rules kan. Rules, terus apa aja rules-nya gitu, SSL-nya seperti apa. Kalau misalnya ada HTTPS, redirect ke HTTP, kalau HTTP, redirect ke HTTPS, atau apa, itu di HT-access. Itu beda cerita. Jadi gini, nah kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita anggap kita robot ya. Kita Google ya. Karena ada entry point. Ya, benar. Karena ada entry point. Thank you, Dius. Nah, kita Google dulu ya. Kita kagak tahu nih, ada satu website namanya radius.com. Sorry, Dius. Kita nggak tahu nih, ada nama website yang namanya radius.com. Saferimba.com. Oke, kita nggak tahu nih, ada namanya website namanya saferimba.com. Oke. Lalu gimana caranya si saferimba.com ini bisa dikenal oleh Google? Anggaplah gue nggak enak juga sih bilang yang punya Saferimba ini nggak tahu SEO sih. Soalnya orangnya dia khatam banget. Tapi anggaplah orang ini nggak ngerti SEO nih. Dia cuma blogger biasa yang nggak ngerti SEO. Iya, dia promosi itu. Ada dua cara, ada dua entry point. Pertama adalah menggunakan link dari luar, backlink dari luar. Oke, yang sudah dikenali Google. Jadi misalnya saferimba.com ini tiba-tiba mendapatkan link dari abc.com dan abc.com ini udah dikenal oleh si Google. Itu pertama. Yang kedua, dari si saferimba.com ini dia request indexing melalui Google Search Console. Google, tolong dong, gua mau request indexing, datang dong gitu. Nah, si Google-nya datang. Inilah entry point, dua jenis entry point ini. Lalu bagaimana dia caranya bisa nge-crawl ke semua halaman yang ada di dalam website. Indeks Google dong, Bang. Ya, ini kita cerita indeks. Bagaimana caranya dia bisa ngambil semua halaman di dalam website itu. Ini ada satu situs nih, website. Anggaplah situsnya itu kayak buku ya. Buku. Halamannya kan banyak tuh. Oke. Betul, dia pakai internal link. Jadi poin yang kedua apa ya? Oh, poin kedua itu kita pakai Google Search Console, GSC. Tapi anggaplah kita nggak bahas GSC, itu nanti teknikalnya ada. Kita sendiri laporin ke Google, Google, sini dong. Ini gua ada website baru nih, ini bukunya nih. Kita anggap ada Google-nya itu anak-anak deh ya. Dek, sini dong, Dek. Ini ya, gua ada buku baru nih. Namanya buku Saferimba gitu loh. Lu kenalin buku ini ya. Anda lihat, boleh pegang nggak, Bang? Boleh, nih, saferimba.com. Dia lihat nih. Oh, saferimba.com. Itu poin yang kedua. Dulu namanya Google Master, ya, Webmaster Tool, betul. Ini orang lama nih.
Nah, ini ya, Adik ya, namanya buku chefrimba.com ya. Oke. Kalau kita nggak ngasih ke adiknya ini, dia nggak megang, dia nggak buka halaman, dia nggak akan tahu halamannya apa aja. Oke. Cara kedua, si adik ini bisa tahu buku ini karena temennya cerita. Dik, adik itu namanya apa ya? Ogel. Gel, lu tahu nggak? Itu ada buku baru tuh. Namanya buku chefrimba.com. Kayak gimana sih? Emang bagus ya? Iya, seru loh chefrimba.com tuh. Masa? Iya, lu coba deh ke sono, nyari deh buku chefrimba.com. Itulah namanya backlink. Backlink yang bagus itu harus punya otoritas yang tinggi, bukan otoritas sih. Ya, anggaplah otoritas lah. Yang paling gampang sih kita cerita otoritas. Otoritas yang bagus, bukan yang tinggi, bukan DAPA yang tinggi, yang bagus. Sehingga si Google itu, si anak ini, si Ogel ini, kita balikin ya, si Ogel ini percaya sama temannya ini, yang ngereferensiin si Ogel. Gel, itu ada buku bagus loh. Kalau si temennya ini, dia nggak percaya sama temennya ini, masa enggak lu tukang bohong, nggak percaya gue sama lu. Itu adalah backlink yang jelek. Tapi kalau si temennya ini bilang, Gel, itu ada buku bagus loh, Gel. Dan temennya ini terpercaya, masa sih, bener nih, iya, sono deh lihat, bener nih Wiki, iya, gue percaya deh sama lu resource-nya tuh bagus banget. Dia percaya sama si Wiki ini, karena si Wiki ini memang reliable, itulah backlink yang bagus. Ini adalah pengenalan backlink ya. Jadi backlink itu, ya inilah entry point maksudnya. Iya, betul. Jadi entry point itu ada dua. Satu dari temennya si Ogel ini sendiri yang referensiin, itu namanya backlink. Jadi backlink itu bukanlah sesuatu yang harus ya. Tetapi kalau ada sih sangat-sangat bagus. Karena dia bisa mereferensiin gitu loh. Yang kedua adalah kita manggilin si Ogelnya nih, Gel, sini Gel, ini ada buku loh. Nah, itu adalah poin kedua, kita manggil si Ogelnya. Gel, sini Gel, ini ada buku namanya chefrimba.com. Lu baca ya, Gel ya. Sampai sini paham nggak? Ini entry point-nya ya. Ya, benar. Ini ada dua ya. Oke. Nah, lalu kenapa set structure itu sangat penting bagi si Ogel kecil ini? Kalian bayangin, kalian punya buku, oke, kasih si Ogel kecil ini, Gel, ini buku Chefrimba ya. Selesai. Si Ogel lihat. Dia buka nih halaman kedua. Kosong putih. Kira-kira si Ogel mau ke halaman ketiga lagi nggak? Lari. Iya, lari dia. Bohong nih, mana bukunya bagus nih. Halaman 2 aja udah kosong nih, gue tutup aja, gue lemparin dah. Namanya juga anak-anak. Anggap aja si Google itu, si Ogel itu anak-anak kecil gitu loh. Dia baca nih halaman 1, gambarnya keren nih, Chefrimba lagi naik gunung nih, lagi masak di gunung nih. Halaman keduanya kok putih ya. Ini bukunya belum jadi nih. Bohongan nih, dilemparnya gitu. Itulah set structure yang nggak ada linknya. Sampai sini paham nggak? Betul. Jadi, set structure itu harus tertata kayak komik gitu loh. Ini ya, depannya ya, Chefrimba lagi masak ya. Dibuka pada suatu hari di pagi yang cerah. Oke. Dibuka lagi halaman ketiga, Chefrimba kesesat di tengah hutan. Sorry ya, Dius. Oke. Lalu apakah dia akan terjadi? Halaman keempat. Terus ada cerita lagi. Halaman kelima, cerita lagi. Halaman keenam, cerita lagi. Setiap cerita itu pasti ada berhubungan dong. Setiap dari satu halaman ke halaman lain. Benar kan? Itu adalah link dari set structure-nya. Harus jelas. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gue coba analogikan secara sederhana. Sangat sederhana. Kebayang nggak anak kecil yang namanya Ogel, lu suruh dia, lu hafalin ya buku ya. Kalau ada yang nanya, nyari buku tentang petualangan di hutan, ini ya bukunya ya, judulnya Chefrimba. Si anak kecil ini tukang hafal. Dia pinter banget hafal. Tapi masalahnya, apakah dia akan menghafal semua halamannya itu?
Waktu dia menghafal masing-masing halaman, itu namanya indexing. Sampai sini paham nggak? Ini adalah dasar dari dasarnya SEO. Jika paham Bang? Oke, SEO tanpa keyword ya. Kita, ya. Jadi, kita sebelum lanjut ke masalah keyword ya, kita harus tahu dulu bagaimana caranya si ogel kecil ini membaca halaman. Oke. Bagaimana Tadi Mas Eko nanya tuh. Nanya apa? Tadi Mas Eko nanya set structure sama dengan UI UX mungkin ya. Tadi Iya, dijawab. betul. Jadi kalau dari sisi user, set structure itu adalah bagian dari UI UX. Jadi kalau kita mau desain websitenya itu, kita sudah harus mulai mikirkan nih, dia mau diapain ini orang ya? Mau disuruh subscribe kah? Mau disuruh beli barang kah? Atau kita mau mengalihkan informasi? Kalau gue ada blogger, oke, gue jualannya adalah tulisan. Si Dery ada nggak ya? Oke. Anggaplah gue blogger, gue jual tulisan apa? Teknologi, oke kan? Si Dery kan suka teknologi. Gue jual tulisan teknologi. Gue pasangin apa? Gue pasangin Google AdSense mengenai teknologi. XL kah, atau Telkomsel kah, atau HP kah, atau Vivo kah, atau apa deh. Oke, kita udah mulai pilih tuh AdSense-nya tuh ID-nya apa aja tuh. Kalau kita cerita teknologi tentang HP, kita pasangin GoFood. Ada yang keklik nggak? Agak kurang relate ya. Nah, itulah di UI UX-nya. Itu udah harus mulai dipikirin. Sales itu adalah bagian dari UI UX. Sampai sini clear nggak atau masih ada pertanyaan? Santai aja. Ini dasarnya doang. Paham ya? Ini dasar ya. Kalau misalnya mau langsung nimbrungin aja, nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya ada, gue ada punya pengalaman ini, kayak gini nggak sih? Nah, langsung nimbrungin aja, nggak apa-apa. Siap. Nah, kita balik lagi yang kenapa set structure itu sangat penting untuk si Google, si mesin pencari itu ya. Ini gimana ya? Oh ya, slideshow. Oke. Jadi set structure itu apa? Set structure itu adalah mengacu bagaimana kita mengatur konten dari situs kita. Untuk apa? Untuk si user maupun si search engine. Jadi saya cerita search engine sedikit. Kenapa? Karena mungkin karena Google itu kan mesin yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti algoritma seperti apa. Maka tadi saya cerita mengenai cara kerja si Google sendiri. Itu dasarnya ya. Itu dasar dari on page ya. Kalau paham itu, kalau kita lalu bisa membayangkan Google itu seperti anak kecil itu. Mudah-mudahan kalau saya si Mas Dius nih mulai cerita yang ke yang aneh-aneh nih, kita bisa relate. Saya belum cerita mengenai keyword, bagaimana cara kerja canonical apa semua saya belum cerita. Nah, jadi site structure itu adalah bagaimana kita mengatur konten situs itu. Ya. Bagaimana kita mengatur konten situs itu untuk apa? Untuk gampang dipahami oleh si user atau si visitornya kita. Iya, betul. Mengatur informasi dalam website kita, iya. Bisa kayak gitu juga. Bisa, benar. Mengatur informasi, iya. Bukan hanya halaman sih. Benar, informasi. Karena halaman itu kan mengandung informasi. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Dia pentingnya untuk human, untuk user interaction sama experience-nya dia. Kalau kita ceritanya dwell time atau apa gitu ya, atau bounce rate atau apa, itu pasti ada, ya benar Mas Adang. Informasi itu nempel di halaman. Kalau kita udah cerita nama dwell time atau nama bounce rate atau apa, experience dari user itu ya kan, pasti saya secara ada ngambil bagian dari experience-nya itu. Bagian ya, bukan semuanya ya, karena ada juga termasuk dalamnya itu CWV dan lain-lainnya. Dan site structure itu fungsinya itu adalah untuk membantu si ogel kecil ini menge-crawl halamannya itu. Bayangin aja, kita punya satu halaman, penting banget nih. Halaman mengenai, ya pokoknya halaman penting deh. Tetapi untuk sampai ke halaman itu, si ogel ini harus melewati sampai 6 link.
Betul, biar bisa nyaman juga ya di website kita. Benar sekali, sangat-sangat benar sekali. Bayangin, nah, itu UI UX ya, itu UI UX ya. Nah, jadi kalau misalnya si Google ini untuk mencapai halaman yang penting ini sampai harus klik 6 link. Deep link ya, namanya deep link ya. Sampai 6 kali klik, 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 klik. Halaman itu walaupun terindeks tidak akan dianggap penting oleh Google. Walaupun kita menganggap penting, tapi Google-nya nggak anggap penting. Kenapa? Orang lu naruhnya itu di bagian belakang banget, gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kita butuh, enggak sih. Kalau ada yang pakai Screaming Frog, itu kan kita bisa kelihatan tuh tree map-nya tuh sama berapa link yang ke dalamnya tuh. Oke. Nah, kalau udah lewat dari 3 atau 4 link ke dalamnya itu, nah itu udah advance ya. Bukan advance sih, intermediate deh. Udah lewat dari 3 atau 4 kali klik linknya ke dalam, boleh dicek deh. Itu rankingnya tuh entah kemana-mana tuh. Jadi usahakan si Google-nya ini waktu dia nge-crawl nih, dia masuk ke website-nya nih, biar dia nggak habisin crawl budget juga, masuk ke halaman ini. Oke, ini halaman ini ada ke halaman kategori, link kedua. Di kategori ini ada halaman produk, link ketiga, selesai. Di produk ini, kategori, dan halaman homepage-nya nih, kalau dulu ada nama link juice ya. Mudah-mudahan link juice-nya nggak bocor kemana-mana. Tapi itu udah technical, itu cara pembagian link juice-nya ada. Mudah-mudahan nggak bocor kemana-mana. Tetapi yang pasti adalah halaman homepage itu biasanya itu authority-nya itu paling gede. Karena semua halaman di level 2 dan tier ketiga itu akan ada nge-link ke halaman 1 dan karena authority-nya gede, dia akan nge-link, dia akan mengasihkan link ke halaman 2. Halaman 2 itu dia akan punya lebih authority daripada halaman ketiga. Sampai sini mungkin agak technical, kalau nggak gitu paham nggak apa-apa. Tapi intinya adalah jika kita mau satu halaman yang penting untuk di-crawl oleh Google, janganlah kita taruh halaman itu terlalu dalam. Jadi si Google-nya masuk nih. Cara dia mendapati halaman kedua adalah bagaimana? Dari link yang ada di halaman itu. Oke? Oh, mesti ada gambar. Oh, Maman. Siap. Kita gambar-gambaran nih. Kita santai aja ya malam ini ya. Jangan gambar nenek ya, saya masih kecil. Enggak, kita enggak gambar nenek-nenek. Ini adalah homepage kita, landing page kita. Oke. Lalu kita strukturkan di sini sebagai landing page kedua kita, atau biasa namanya tuh ini adalah link keduanya kita, atau biasa dinamakan kategori. Biasa namakan kategori. Oke. Di bawah kategori biasanya itu dilarikan kemana? Ini nama produk. Oke. Sampai sini paham nggak strukturnya? Dari home ke landing ke kategori. Ini yang ketiga ini produk. Oke. Sampai sini paham ya? Biasanya tadi seperti disebutkan otopus tuh. Jadi tadi biasanya ada sih tadi Mas Satrio kalau nggak salah ya. Dia ada cerita. Jadi gini, bisa www.domain.com/kategori/produk. Oke. Ini adalah subdomain. Ini adalah domainnya. Ini adalah biasanya adalah kategori itu adalah di level 1-nya, ini adalah level 2-nya. Oke. Dan tidak heran kalau misalnya kita ke level kategori, ini juga dioptimasi. Ini juga dioptimasi. Kecuali yang si hijau ini agak beda. Dia optimasinya bukan di sini, tapi di find. Oke. Misalnya di spare part nih. Dia optimasi nih.
Dia optimasi. Dia linknya kemana? Ke yang ketiga, sepeda BMX atau apa? Kategori lagi nih. Oke. Ini clear frame ya. Yang ini nama set structure silo. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak silo? Iya, tergantung sih. P itu produk. Beda P itu produk. Oke, halaman produk. Oke, ini namanya struktur silo. Oke. Jika mau dipelajarin, ini namanya silo, boleh dicek sini. Silo SEO. Oke. TOASITE interlink content between specific topic. Bla bla bla, gua nggak ngerti, nggak paham. Penerapan internal link building, iya bener sih. Oke. Ini namanya silo. Catat kalau misalnya mau pahami silo lebih dalam, boleh dicatat di Google ya. Kita nih malam ini masih dasarnya nih, pembahasan dasarnya nih ya. Atau ada yang pakai iOS nggak di sini? Gue pernah tuh baca tuh di mana ya, di grup mana saya lupa deh. Ada yang cerita iOS. Cerita iOS, terus dia ngomong apa ya? Clement, di iOS itu ada satu apa? Gue lupa tuh. Di iOS ada satu konten itu yang dinamakan penting banget. Gimana? Aduh. Cornerstone tuh, kata Mas Radius. Cornerstone. Betul, Mas. Cornerstone. Pertama gue nggak paham tuh, itu apa? Silo sama artikel. Ya, hampir mirip. Ya, hampir mirip. Ya, pilar konten, hampir mirip. Nah, gue pertama-tama nggak paham tuh, apa lagi cornerstone kan. Tapi ternyata konsepnya hampir mirip. Jadi dia itu satu core dari, nah kayak gini, core-nya itu dari berapa bagian lagi gitu loh. Terdiri dari berapa cornerstone lagi gitu. Nah, ini boleh dicatat juga kalau yang memang pakai iOS, ini adalah site structure-nya juga. Di iOS-nya ya, tapi ini adalah silo-nya ya. Ini bukan site structure-nya si WordPress-nya ya. Jangan dicampur adukkan ya. Oke. Jadi silo SEO itu bagian dari site structure. Contoh strategi site structure. Ini kacau nih. Oke. Pemetaan konten berbasis link building. Oke. Ini kita lanjut ya. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Seru kan? Gampang kan? Udah rata-rata udah pada paham semua dong. Ini hanya refreshing lagi. Website kompro sederhananya kayak gimana ya contohnya ya? Mungkin Website yang lain kan kebanyakan buat website kompro juga nih klien-klien. Ya, website kompro. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ya, website itu arsitekturnya ada berapa jenis? Nah, udah kelihatan. Ada 4. Ada yang bentuknya database. Oke. Ada bentuknya sequential. Ada bentuknya matrix. Ada bentuknya hierarki. WordPress itu bentuknya hierarki model. Atas ke bawah. Nanti kita cerita taksonomi lagi. Di sini kan WordPress semua kan? Udah paham dong, ya. Apa itu taksonomi dan apa itu post. Apa itu post lagi hierarki. Bagaimana sih WordPress itu ngompokin berdasarkan hierarki. Di taksonominya WordPress, yang namanya taksonomi itu ada 2. Bener kan? Satu hierarki model, satu non hierarki model. Yang hierarki model itu apa? Kategori. Yang non hierarki model tags, TAGS. Nah, itu gampang lah. Jadi yang cornerstone tadi itu kayak mirip-mirip kayak si kategori, dia utamanya gitu. Jadi mirip seperti hierarki gitu.
Nah, kalau misalnya yang kompro, apa sih yang mau dimajukan? Halaman apa sih yang mau dimajukan? Kalau kompro, itu biasanya adalah homepage, about us, contact us, dan produk yang ditawarkan. Benar nggak? Ya kan? Itu otomatis berdiri sendiri-sendiri tuh. Oke, itu mirip seperti sequential. Ya, yang kedua nih, sequential. Jadi, ini adalah home-nya, ini adalah produknya, ini adalah about us-nya, ini adalah kontaknya. Oke. Di sini kita optimasi sendiri, 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 dengan catatan di sini yang pertama home sama yang di sama profile dia itu halaman profile itu yang diutamakan. Oke. Dua ini kalau set structure-nya benar, kita udah perhatiin dari awal. Yes, profile company. Oh, ada services. Oke, services. Kita ini services, ini produk, ini home dia, ini about us-nya dia. Oke. Ini kita masing-masing buatkan set structure sendiri, kita optimasi masing-masing. Nah, kalau benar set structure-nya, struktur situsnya itu benar, ini akan membantu kita menghindari namanya kanibalisme dan membantu kita namanya mapping konten. Pernah dengar nggak mapping konten? Oke, jadi kita bisa mapping. Di sini kita mau ngisi apa, keyword apa, di sini kita mau ngisi apa, keyword-nya apa, di sini kita mau ngisi apa, keyword-nya apa. Itu namanya mapping. Benar nggak sih, Dius? Diusnya hilang ya? Jadi kalau misalnya saatnya benar nih, kita, ya, thank you. Kita bisa, dia bisa membantu kita untuk nge-mapping. Gitu. Itulah pentingnya. Dan itu modelnya itu ke sequential. Dia bisa kemari, bisa kemari, bisa kemari, bisa balik kemari, bisa balik kemari, bisa balik kemari. Lebih simple yang model sequential. Oke. Jadi kalau misalnya modelnya itu tadi ada kompro, yaitu semua bagian itu terpisah nanti ya. Terpisah, tetapi ingat yang home lagi terkesima. Gue juga terkesima nih sama Dius nih. Jangan gitu Dius. Ntar lanjutannya lu ya Dius ya. Nah, tapi jangan lupa, dari home ada linknya kemari ya. Dari sini ada link kemari. Clement, bisa diatur Clement. Ada link kemari. Oke, jangan lupa dari sini ada linknya kemari juga. Di sini ada link kemari juga, dan ada di sini link kemari juga. Dan gambar gue udah amburadul nih. Oke, kenapa harus ada link? Karena si anak kecil itu dia nggak suka. Habis lihat dari halaman pertama ini, halaman keduanya kosong. Nggak ada linknya, dia nggak mau. Sampai sini paham ya? Advanced Structure Action. Nah itu Sidious lah. Kalau saya salah itu gampang lah, nggak susah lah. Oke, sampai sini paham kan? Kita tetap satu-satu halaman dioptimasi, tapi jangan lupa internal link-nya ini jangan sampai lupa ya, internal link-nya. Siap. Simpel kan malam ini kan? Seru kan? Silakan. Database model ini biasanya kalau saya sih kemarin di rumah sakit ya matrix ini yang kategori ini yang modelnya sini ya itulah marketplace saya. Hierarki ini yang biasa kita pakai di WordPress. Oke. Nah, mudah-mudahan kita udah paham nih. Kapan kita harus consider site structure-nya nih. Kalau misalnya ini boleh dicari nih website architecture. Ini ada lagi nggak ya? Ini udah lama banget nih. Mungkin sekarang udah nggak pakai lagi nih. Ini teori lama ya website namanya website architecture. Ini gara-gara dulu banyak orang yang black hat sih. Sama waktu 2.0 itu belum muncul. Ini website architecture. Oh ada nih. Masih ada dipakai. Wah, udah jadul sih ini. Teori jadul sih. Jadi website 2.0 dulu belum ada. Jadi mereka ya pinter-pinteran mereka lah keluarin apa sih yang harus dikategorikan. Oh website kamu adalah website marketplace. Jadi lebih kepada
database model. Website yang blogging itu lebih kepada hierarki gitu-gitu. Gitu. Ini benar website structure. Kenapa harus site structure harus kenapa? Help search engine effective crawl, encourage deep site navigation. Ya, tapi jangan terlalu deep ya. Jangan terlalu deep ya. Ingat ya. Berapa deep saya lupa, tetapi sebenarnya jangan terlalu deep. Kalau nggak salah, Google sekarang bisa nge-crawl sampai 9 link ke dalam ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa deh. Distribute page authority more equitably. Dulu banget tuh yang tadi saya cerita. Dulu itu kami ada namanya link juice. Ya, link juice, tapi sekarang kayaknya udah nggak pakai lagi link juice. 9 deep ya. Link juice sekarang udah lagi page authority. Strengthen topical authority. Ya benar, ini tadi kelupaan. Jadi kalau kita udah strukturin topicalnya ini, topical structure-nya, authority-nya ini, itu lebih gampang di-identify oleh si Google. Oke, structure-nya tentang sports, structure-nya tentang news, structure-nya tentang anime, itu di news, website news. Oke, nah itu bisa memperkuat dari si, ada yang buat news portal nggak di sini? Nah ini harus diperhatiin nih. Bagaimana mensegmenkan, mengkategorikan ini segmen apa, ini segmennya olahraga, segmennya event atau apa? Oh, ini Mbak Citra ya? Ya, benar kan Mbak Citra kan? Udah di segmen-segmentin kan? Iya. Saya ada rencana Bang. Siap, rencana Bang. Rencana apa Bang? Increase conversion. Ya, ini tadi yang kita cerita kalau site structure itu bisa membantu orang ke mendirect user itu ke bagian yang ya kita mau butuhkan dia untuk mau di-subscribe kah, atau membeli kah, belanja atau apa gitu. Saya ada di sana Bang, news portal. Nah ini ada Mbak Citra nih, ini boleh sharing kita nanti ya. Inilah fungsinya webinar. Gak apa-apa ya Mbak Citra ya? Ada di WP Jakarta kan? Harus dong. Nah, jadi ini fungsinya komunitas, kita saling sharing gitu ya. Oke? Ya, belum subscribe. Oke. Ini tadi udah, ini tadi. Ini masih dasar-dasarnya ya, nanti dalamannya itu semua sama si Radius ya. Oke, kita cerita WP ya sekarang ya. Tadi kan teorinya semua tuh WP. Kalau WP, dia udah mengkategorikan, karena kita tahu kan WP itu kan pasti modelnya hierarki gitu loh. Tapi bagaimana mengutilisasi si WP ini agar bisa bagus strukturnya. Berarti kita harus tahu dong, WP ini dalamnya seperti apa. Kenapa saya? Udah, kita berdua deh, nggak apa-apa deh, Dius. Gue rekod. Lu yang presiden. Tanda Dius, tanda Dius ya, tanda ya. Oke, kita kini acara WP, kita cerita lagi nih. WP itu di dalamnya seperti apa nih? Udah ada yang tahu belum? Atau masih ngambang nih WP? Ini sebenarnya saya juga baru belajar WP sih. Saya dulu nggak pakai WP. Ada paham nggak kalau di WP itu ada 2-3 engine yang paling penting? POS, taksonomi, satu lagi dia apa namanya saya lupa deh. 3 atau berapa ya? Pages, bukan? Bukan. Dia kayak huhu gitu. Dia kayak huhu gitu dia. Di fungsinya dia. Nah, untuk di WP itu sendiri yang saya tahu sih, yang saya pelajari itu ada post types namanya. Post type bawaannya itu ada 5 ini. Pages, halaman-halamannya ada di dalam WordPress yang kita create sendiri pakai Elementor kah, atau pakai Oxygen kah, atau pakai apa kah. Terus ada post. Post itu adalah ya yang kita naikin itu loh. Terus ada nama attachment, ada nama revision, dan ada nama navigation menu. Kalau cerita navigation menu, kok jadi ingat semantik HTML. Semantik HTML nanti kita mau cerita lagi. Itu beda lagi. Itu struktur halaman, bukan struktur site, bukan struktur situs ya, tapi struktur halaman. Itu pakai skema ini HTML apa namanya saya lupa. Oke, kita balik lagi ke sini. Nanti kita ngelantur lebih jauh lagi. Oke. Sedangkan WP itu sendiri
di dalamnya itu ada lagi namanya taksonomi. Taksonomi. Ada hierarki dan non hierarki. Hierarki itu ada kategori-kategori yang ada, dan non hierarki itu seperti teks. Cara pakainya, kalau hierarki itu mengelompokkan ya sesuai dengan strukturnya gitu loh. Tapi teks mengelompokkan sesuai dengan yang sejenis, yang berkaitan. Kalau ada yang copywriting nggak di sini? Copywriting SEO gitu. Kalau ada copywriting, kalau yang teks itu mirip leksikal, semantik. Kalau saya, leksikon. Kemarin kalau nggak salah copywriting SEO ya, Mas Erwin Peters ya, bukan ya? Bukan, itu konten. Oh, Tentang konten ya? konten sih. Mas Oh ya, tentang konten, benar. Nah, leksikon itu tuh bagian dari konten. Itu jadi ada 2 jenis. Jadi namanya semantik SEO, satu lagi leksikon style. Semantik itu ada bagian lagi, ada NLP dan lain-lain sebagainya. Itu nanti di bawahnya itu ada tokenisasi. Dulu kan ada keyword, sekarang dia pakai token, jadi pemecahannya. Leksikon itu juga pemecahan, tetapi pemecahan sejenis. Leksikal, dia pakai dictionary gitu. Iya, nggak apa-apa, leksikon masih gampang. Leksikon itu paling-paling kita buat diagramnya aja, itu model jadul lah. Oke. Oh, Dius boleh nih, boleh nih leksikon. Simon, Dius jago nih leksikon. Semantik HTML sama leksikon konten. Oke, itu ngelantur lagi. Leksikon itu mirip yang kayak teks tadi, ya, no hierarki. Jadi yang mirip sejenis gitu loh. Contoh, soda, makanan minum soda, Coca-Cola, Coke, fizzy drink, atau apa lagi ya? Minuman soda, minuman apa gitu, itu namanya leksikon. Jadi satu kata itu yang mirip-mirip semua itu namanya leksikon. Beda sama dengan semantik. Semantik kemarin kalau nggak salah kemarin Clement pakai LSI ya, metode LSI ya. itu untuk isi kontennya ya. Ya, isi konten itu namanya semantik SEO. Itu bagian dari semantik SEO. Semantik SEO itu yang LSI itu yang lama. Nah, sekarang ada lagi yang namanya grouping. Itu udah pakai yang baru. Itu nanti ada namanya NLP and neuro databasing-nya, terus understand-nya NLU sama generatornya NLG. Pernah dengar? Ya, LSI udah nggak lagi. Sekarang pakai itu NLP, NLG sama NLU. NLU dulu baru NLG. Understanding sama generator. Itu beda lagi ceritanya. Kita kenapa ngelantur ke sana ya? Oke. Nah, kita harus pahamin dulu. Jadi sebenarnya di WordPress itu udah ada caranya kita mengelompokkan. Kurang update, nanti kita update. Jadi kita update. Itu masuknya ke ring BERT, BERT. Kalau ada yang mau tahu, itu kita sekilas saja. Ini namanya BERT. BERT SEO. Dan kalau mau nyari, namanya tokenization content SEO. Ada nggak ya? Ada loh. Nih, ya tokenization itu proses breaking. Jadi satu sentence itu bukan satu sentence ya, satu paragraf itu di breaknya semua jadi token-token. Nanti cara penulisannya itu seperti gini. Kalau di algoritmanya dikurung-kurungin gitu. Udah, ya benar. Ya, ini Bird. Nah ini catat deh. Kalau mau nyatat ini Bird, satu lagi tokenization, satu lagi NLU, NLG, NLP. Nih, Tree Natural Learning Processing. Oke, ini semua semantik SEO. Ini jagonya si Radius. NLP itu kayak databasing. NLU itu si Bird-nya itu saya lagi. NLU itu si Google akan mempelajarin ini katanya ini relevan atau apa. Jadi kata ini Apple apa ini yang lagi cari? Enggak lah, jangan dong Dius. Udah nggak apa-apa. Nanti gua aja deh yang jelasin. NLU itu kayak understanding. Dia understand. Oke, Apple. Orang nih mau nyari Apple untuk Apple dimakan atau Apple yang perangkat. Dia taunya dari mana? Dia taunya dari history. Dia taunya dari cara kita search, dan kita taunya itu kita ada proses apa juga, itu bisa juga. Lalu dia generate NLG, itu bagian terakhirnya. Jadi ada skemanya itu. Nah, saya nggak ngerti cara gambar skemanya sih. Gue pernah lihat sih. Jadi ada funnelnya. Ini
mana atau bener nggak buang yang ini satu ini kemari, bener nggak buang lagi kayak gitu. Oke, itu mah AI-nya mereka lah gitu ya. Kalau misalnya di AI itu namanya N koloni AI algoritma. N koloni optimalisasi algoritma. Oke. Bener nggak sih ya? Saya lupa deh. Kira-kira gitu deh ya. Itu udah ngawur dah. Udah jauh banget. Kita nggak cerita itu. Hari ini kita masih dasar-dasar doang. Oke. Nah, kita tahu nih taksonomi dan nah, tinggal kita bagaimana menggunakan tipe pos sama tipe taksonomi itu untuk membantu kita mengklasifikasikannya gitu loh. Termasuk juga WooCommerce. WooCommerce itu kan sebagian dari pos dan taksonomi yang ditambahin sama dia sebenarnya. Bener kan? Kan dia custom post tag tuh si WooCommerce. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalian kalau kita udah pakai WordPress, ini dia udah sangat membantu kita dalam hal pengkategorian situsnya itu pengkategorian membantu kita menstrukturisasi situs itu sendiri. Bersyukurlah pakai WordPress. Serius, coba aja pakai Oktober kayak dulu gua. Bangun sendiri loh. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya ini nih. Tuh. Kalau kita lihat ini news business. Nah, ini Mbak Citra nih. Ini jagonya nih. Kita lihat langsung ada oke, latest news-nya nih ada nih. Terus ini ada bagian fintech. Terus ini depannya itu apa? Silicon Valley saya kecilan nggak kelihatan. Neuro linguistic programming. Iya, mirip. Tapi dia lebih ke databasing. Kalau saya nangkapnya ya, nggak tahu ya kalau yang lain nangkapnya seperti apa. Nah, ini ada cerita mengenai mobile, ada cerita mengenai fintech, terus ini ada mengenai podcast, ini ada klasik, latest news-nya ada internet culture, movies, jadi ini semua dari pengelompokan gitu loh. Kalau kita lihat di atasnya ada bisnis, design, entertainment, gear, science, security. Gue mau cari berita mengenai apa? Entertainment, gue tinggal ke entertainment. Gampang. Oke, simple ya. Gue dari tadi muter-muter cuma ngomong ini dong sih. Tetapi, kalau kita nggak paham, kita nggak jeli mengetahui masalah ini, lalu kita tinggal jebretin aja apa yang harus kita lakukan dari awal tuh akan jadi seperti ini nih. Ini adalah situs, ya ini adalah sebuah situs. Menurut kalian ini situs apa? Ya pasti ada brandnya. Terus ada spa shop. Kalau news paling utama halaman depan, latest news, headline news. Tergantung kategorinya apa nih. Nah, kategorinya bisa aja news. News apa nih? Newsnya mengenai politika, newsnya mengenai teknologi kah, newsnya mengenai sport kah. Nah, di sport itu mungkin ada lagi pembagiannya nih. Sportnya itu ada soccer, soccer apa ya? Soccer, sepak bola, basket atau apa gitu. Nah, kalau atau F1 rally atau apa, itu mana bisa? Benar, itu nanti bisa bicara sama redaktor. Mau disimpan apa aja? Benar. Itulah dari awal kita udah bicarakan. Kita udah nge-set dari awal. Betul sekali. Itulah set structure. Nah, contohnya ini nih. Ada brand, ada offers program, travel by interest, luxury cruises. Ini udah dibicarakan. Ini dari redaktor. Mau ini deh. Lokasinya ada sampai 3 tuh. Ada wedding, ada residence, ada meetings, ada about, ada spa and shop lagi. Hotel reserve, wedding consult, upcoming location, travel interest, luxury cruises, offers. Ini kira-kira website apa nih? Sama, redaktornya mau ini semua nih. Website apa nih? Kalian mau coba jawab? Bingung ya? WO, ada lagi yang lain? Travel, ada lagi yang lain? Nah, news juga harus punya tujuan. Ya betul, betul sekali. Ada newsnya tadi saya bilang ada sport, politik, atau apa. Atau gado-gado, benar juga. Ini besar apa nih? Kalau kita nggak ada set structure-nya, ini kira-kira besar apa nih? Ada yang mau coba?
Jadi semua menunya nih, ini semua menu dari si website itu, serius. Jadi di atasnya kan ada menu kan, navigasi kan. Ya ini. Clement, geleng kepala. Mbak Citra ada mau coba? Website apa nih? Wedding Organizer. Tadi Traveloka, Wedding Organizer. Apalagi tadi ya? Gado-gado. WO, Traveloka, Wedding Organizer. Nyerah, Clement. Travel and EU Services. Oke. Ya. Ini gimana sih cara? Ritz-Carlton. Ini website Ritz-Carlton. Serius. Saking gedenya, site structure-nya itu. Ini gue balikin lagi ya. Dia ada spa and shop, hotel reserve, brandnya ada offers program, travel by interest, bahkan ada yacht kan tadi kan. Yachts, location, residence, ini nih, hotel resorts, yachts, weddings, meetings, residence, the Ritz-Carlton, sampai spa shopnya juga ada di sini. Spa shop, contact. Ya. Karena dia buat seperti ini, orang masuk langsung tahu. Lu mau kemana? Mau nyewa yacht? Atau mau wedding? Gue ada tempat nih untuk wedding nih, venue-nya nih. Atau mau meeting? Gue ada juga nih. Atau mau tinggal sebulan gitu misalnya. Ada juga nih. Gue mau meeting deh. Jadi gue mau raker akhir tahun. Oke. Lu mau meeting? Gue udah meeting nih. Nah sekarang mau meeting di mana nih? Mau sambil liburan kah atau apakah? Meeting di mana nih? Di Bread. Di Ritz-Carlton mana nih? Discover News. Website gue. Ini yang dilihat tahu. Ada yang di Bali, ada yang di Cleveland, dan lain-lain. Pilih yang mana nih? Kalau mau konsultan, mau consult sama meeting expert bisa juga, jebret. Jadi semuanya sudah terstruktur. Nah ini bukan site structure. Ini adalah page structure-nya doang. Nanti ada lagi nama semantic HTML. Beda lagi. Gimana si Google tahu yang atas ini adalah navigasi. Ini adalah banner. Dan ada nama footer. Itu nama semantic HTML. Oke. Nah, mau di mana ini? Mau di Perth, Pune, atau mau di Nanjing, atau mau di mana nih? Di Jeddah, atau di St. Louis, St. Thomas, Bahrain, Waikiki, tinggal milih. Mau di ya juga bisa. Gue klik learn more, larinya ke yang ya tadi. Tuh, yang ya tadi. Oke, mau kapan berangkat? Dia langsung nanya, mau kapan berangkat? Inilah site structure. Udah mulai ada gambaran kan? Kenapa ini penting? Oke. Kalau kau cari luxury yacht meeting misalnya. Kayaknya dia nggak ada deh. Karena dia nggak ada meeting di sana tuh. Tapi dia ada lokasi. Question. Tuh. Oke. Dia langsung mengenalin. Atau shop luxury hotel bedding. Hotel luxury shop Marriott, Travel Leisure, dia ada nggak ya? Dia kan tadi ada shop kan tadi kan? Oh dia nggak ada.
Sebentar kita cek ya. Tapi ada nyari nih. Ada nyari. Oh, dia maksudnya di sini. Kenapa dia optimasi apanya? Fotonya ya? Dius, dia malah optimasi foto loh, Dius. Lucu ya. Iya, dia optimasi foto. Pinter dia. Iya bener, pinter. Jadi orang langsung lihat fotonya. Bukan backlink image. Ini caranya dipakai ini. Alt image. Ini alt image. Ini kan tadi ada contohnya nih kan. Yang luxury hotel bedding ya. Kita cari tadi hotel. Ini tadi di Yas ya. Gue nggak mau, gue mau balik lagi. Ke Rich. Ya. Siap, mata udah agak kuat. Maaf ya, ini jam berapa sih? Kelamaan nggak kita nih? Ini udah kelamaan ya? Berapa slide lagi, Bro? Nggak ada lagi sih. Oh, nggak ada lagi. Ah, Enggak sih, lanjut aja sampai selesai aja. Oke, ini Kita kita sampai setengah 10-an lah. setengah 10-an ya. Ini simple aja ya. Ini gimana caranya optimasi image ya? Iya benar, meta image-nya. Ini gue lagi mau coba buka, tapi internet gue lambat banget. Wow. Yes. Wow. Ini nyari apa, Bro? Cara optimasinya. Mungkin kita kalau slide udah semua, mungkin kalau ada pertanyaan boleh, Bro. Udah pertanyaan dulu deh. Ini udah semua sih. Udah sih. Ini kan contohnya doang. Itu konklusi. Ya, jadi konklusinya adalah site structure itu berguna untuk membantu user sama robot untuk browsing, surf, dan lain sebagainya. Kalau yang site structure yang bagus itu dia bantu mapping konten kita. Kalau di WordPress itu ya itu taksonomi dan selanjutnya ya. Dan kalau memang benar-benar bagus, itu juga bisa bantu itu yang tadi yang Steve Jobs itu 3 klik, jangan lewat dari 3 klik. Itu terusnya Steve Jobs. Kalau main iPod apa-apa semua kan, mau nyari aplikasi, mau install aplikasi pun juga double klik, installnya itu nggak pakai next gitu, langsung ngedrag dari sini ke application. Misal programnya apa, screaming frog ke application. Cara installnya sih gampang banget. Ya. Dan kalau misalnya strukturnya itu bagus, itu akan membantu orang itu ngapal. Dari satu tempat ke satu tempat itu dia ngapal gitu loh. Karena dia bisa ngapal, gampang hafal, otomatis sadar nggak sadar kita akan kembali ke website itu untuk berbelanja atau membaca atau apa gitu. Bisa contoh Kompas sama Detik. Naikin bank query. Bisa? Bisa juga. Nah, contoh kita baca Kompas sama baca Detik. Ada yang terbiasa baca Detik, ya dia di Detik aja. Ada yang bisa terbaca Tribun, ya Tribun aja gitu. Kenapa? Secara nggak sadar, site structure-nya itu udah tertanam di otak dia. Kayak tadi, ada yang berbelanja Tokopedia aja gitu. Ada yang belanja di Shopee aja gitu. Itu kalau sudah bagus. Kalau site structure-nya amburadul, ya udah, good luck untuk hafal. Ya, itulah gunanya site structure.